Sebelum kejadian itu terjadi. Saat Bapa Surgawi memberitahu kita. Lalu, ketika peristiwa itu terjadi, kita pun tahu bahwa yang berbicara kepada kita adalah Pencipta, Tuhan. Dewa lain tidak mampu menguasai segalanya. Sekitar 2 bulan yang lalu, pada suatu malam, Bapa Surgawi berbicara banyak kepada saudara Sibo. Dia mengeluarkan banyak kata-kata dari dalam hatinya. Ada lebih dari 100 kalimat, ya 100 kalimat. Membacakan isi, Sibo pun merekamnya. Setiap kalimat yang diucapkan, lalu, sesungguhnya Sibo sedang memejamkan matanya, sehingga hampir tertidur. Kemudian ia mengucapkan 1 kalimat lagi, dan seketika itu pula, ia langsung membuka matanya. Lalu ia membuka ponselnya dengan cepat. Kemudian, ia kembali tertidur. Lalu dia berkata lagi. Kemudian, muncul lagi. Saudara Sibo merasa sangat lelah hari itu. Sangat lelah. Lalu saudara Sibo bertanya kepada Bapak, Papa, berapa lama malam ini kamu berencana untuk bicara dengan anak? Anak sudah mendengar begitu banyak sejak ia tertidur tadi. Tapi anak belum tidur sama sekali. Betapa melelahkannya. Kemudian ia berkata, aku akan berbicara denganmu sampai jam 4. Lalu Sibo pun mengingat hal itu. Tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Setelah itu, ia terus berbicara tanpa henti. Saat itu ia berkata, aku akan berbicara denganmu sampai lewat jam 4. Padahal sudah lebih dari jam 3. Bukankah, kalau baru jam 4, masih ada waktu 1 jam untuk tidur? Lalu, ketika jam 4 tiba, hujan pun turun. Ah, hujan turun. Maka Sibo pun mengerti. Begitu melihat jam, aduh, tepat jam 4. Hujan turun karena saudara Sibo tidur di luar malam itu. Tidur di luar. Dan segera ia harus memindahkan barang-barangnya ke ruang bawah tanah. Yakni, ada tempat di ruang bawah tanah untuk tidur. Kemudian, kami mendapati bahwa ketika Bapak sebelumnya telah memberitahu Yingyan, kami sadar bahwa yang berkata demikian benar-benar Tuhan. Dia berkata, aku akan berbicara denganmu sampai jam 4, dan saat jam 4, hujan pun turun. Sehingga saudara Sibo tidak bisa berada di luar. Maksudnya begitulah, kan? Ternyata yang sangat menakjubkan adalah, bukankah pagi ini saudara Sibo digigit nyamuk dengan parah? Sehingga malam itu ia tidak tidur dengan nyenyak. Maka, setelah pertemuan selesai, ia pun berbaring di bangku. Kemudian ia terlelap sebentar di atas papan batu. Saat ia tertidur sejenak, Bapak mulai memberi nasihat. Pertama, dia memperlihatkan kepada saudara Sibo bahwa di salah satu kelas di sekolah, seorang teman menemukan bahwa bajunya terjatuh ke lantai dan menjadi agak kotor. Karena seorang teman yang menyapu lantai secara tidak sengaja menyapu. Lalu setengah bagian bajunya terkena noda. Lalu dikatakan, aduh, kenapa baju Sibo jadi kotor begini? Sibo pun terbangun. Kemudian ia kembali tidur sebentar. Di kelas, guru bahasa Mandarin pun muncul. Guru itu melihat dan berkata, kenapa kalian tidak membaca dengan lantang? Kenapa? Setelah masuk kelas, kalian tidak untuk belajar? Cepat cari buku pelajaran. Setelah mencari cukup lama, akhirnya ditemukan buku pelajaran saudara Sibo. Kemudian, ia langsung terbangun. Maksudnya, bagaimana bisa waktu sudah hampir habis, sedangkan kamu belum menyampaikan kebenaran? Itu intinya. Jadi, arti baju yang kotor adalah bahwa baju itu telah terjatuh ke lantai. Dan kotor karena teman yang menyapu lantai secara tidak sengaja. Baju itu melambangkan semacam karunia. Karunia itu, kenapa bisa jadi kotor? Yakni, hei, kenapa kamu tidak menyampaikan kebenaran tepat waktu? Kamu tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasmu. Oleh karena itu, karunia itu pun sedikit tercemar. Itulah maksud yang hendak disampaikan. Ah, sudah sampai di kelas. Tidak serius membimbing saudara-saudari untuk membaca bersama. Ternyata itu buku pelajaran bahasa. Sudah menemukan buku bahasa, kenapa tidak membaca saja? Artinya waktunya sudah tiba. Kenapa tidak datang dan berbagi kebenaran bersama saudara-saudari? Begitulah adanya. Bapa memimpin dalam segala hal. Sekarang semua dipimpin oleh kami. Bapa benar-benar mengasihi kita. Semoga kemuliaan bagi Bapa yang di surga. Amin.